والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Saudara sekalian, pada sore hari ini kita memperingati wafatnya Sayyidil Qaid Al-Imam Sayyid Ali Khamenei untuk hari ketiga. Mudah-mudahan tahlil, majelis tahlil yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berbicara bahwa ada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang menepati janjinya. Mereka telah berjanji kepada Allah dan mereka menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu dan mereka tidak merubah janjinya sama sekali. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang telah berjanji kepada Allah untuk memperjuangkan agamanya dan siap mengorbankan apa yang dimilikinya. Terkait dengan kehidupan Sayyidil Qaid Sayyid Ali Khamenei, meskipun saya tidak akan bicara secara rinci, tetapi saya ingin sedikit berbicara yang mungkin terkait, ya bisa sedikit berbicara terkait dirinya yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan kita sekarang ini, terutama adalah para santri, para agamawan dan para ulama. Sayyid Ali Khamenei adalah orang yang telah menghabiskan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal atau bahkan sebelum revolusi. Beliau adalah orang yang memiliki peran penting bersama Imam Khomeini dalam membangun revolusi Islam Iran. Beliau adalah orang yang memiliki peran penting sekali di dalam membangun sebuah revolusi Islam Iran. Dia adalah Sayyid Ali Khamenei. Upaya pembunuhan terhadap beliau, kalau kita bicara tentang penjara, mungkin hampir setiap banyak berkali-kali beliau dipenjarakan sebelum revolusi karena penentangannya terhadap Syah. Maka berkali-kali beliau ini dipenjarakan, keluar dari penjara, dimasukkan penjara lagi, dan seterusnya. Anda bisa membaca biografi kehidupan Sayyid Ali Khamenei. Tetapi upaya pembunuhan itu juga terjadi beberapa kali, terutama setelah revolusi Islam Iran terjadi. Di antaranya adalah ketika Sayyid Ali Khamenei memberikan khutbah
Jum'ah di Masjid Abu Dzar di dekat kota Tehran, maka orang-orang munafik itu berusaha untuk meledakkan masjid tersebut dan memang mengenai pribadi Sayyidil Qaid Ali Khamenei. Itu hingga terjadi beliau tidak sadarkan diri, bahkan sebagian orang menduga bahwa Sayyid Ali Khamenei sudah meninggal dunia. Akan tetapi Imam Khomeini pada waktu itu selalu mendoakannya dan berharap mudah-mudahan dia mendapatkan kesembuhan. Setelah peristiwa itu, Sayyid Ali Khamenei pernah mengatakan, ketika saya mendapatkan serangan yang dahsyat itu, kata beliau, saya punya perasaan, saya berpikir bahwa saya akan mendapatkan tugas yang sangat besar. Walaupun saya tidak tahu tugas itu apa, tetapi saya merasakan bahwa kelak saya akan mendapatkan tugas yang sangat besar. Nah, Sayyidil Qaid itu bukan yang terakhir kalinya ketika dia diledakkan di sebuah masjid sampai kemudian tangannya itu tidak berfungsi. Dia tangannya yang kanan itu tidak berfungsi dikarenakan ledakan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin untuk membunuh Sayyidil Qaid. Kemudian di sholat Jumat di Tehran juga sama. Di sholat Jumat di Tehran itu tahun, kalau tidak salah tahun berapa itu disebutkan, dan ada videonya, Anda bisa menyaksikan bagaimana keteguhan dan keberanian yang dimiliki oleh Sayyidil Qaid Sayyid Ali Khamenei pada waktu itu. Ketika sholat Jumat di Tehran saat itu, tiba-tiba Amerika, orang-orang Israel juga meledakkan tempat ibadah di belakang Sayyidil Qaid atau di tempat berdekatan dengan Sayyidil Qaid ketika dia menyampaikan khutbah Jum'ah. Itu semua berapa banyak orang yang meninggal dunia dan banyak yang berhamburan, tetapi Sayyidil Qaid tidak berubah sama sekali dari tempat mimbarnya itu. Kemudian ketika begitu reda selesai, sesaat selesai, tidak ada ledakan, Sayyid Ali Khamenei melanjutkan khutbah Jumatnya dan diumumkan bahwa Sayyid Ali Khamenei minta supaya tenang dan khutbah Jumat terus dilanjutkan. Tidak bergeser dari tempat duduknya, dari tempat berdiri dia menyampaikan khutbah. Itu menggambarkan betapa hebatnya Sayyidil Qaid. Orang ketika terjadi ledakan yang upaya pembunuhan terhadap dirinya, meskipun tidak mengenainya, mesti orang akan melarikan diri, menyelamatkan diri, berupaya untuk menyelamatkan diri. Tetapi Sayyidil Qaid tidak. Itulah kehebatan, ketegaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia tidak hanya berpikir tentang pribadinya, menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia berpikir tentang umat. Dia yang pikirkan bahwa dia tidak hanya hidup untuk sendiri. Bahkan peristiwa itu Sayyidil Qaid Imamul Khomeini, waktu itu Imam Khomeini masih hidup, sampai dia mengatakan, sungguh saya tidak pernah melupakan peristiwa hari Jumat itu, bagaimana cahaya keagungan telah muncul di wajah Sayyid Ali Khamenei, dan kesabarannya serta keteguhannya dengan penuh ketenangan tanpa merubah apapun. Itu pujian yang dilakukan oleh Al-Imamul Khomeini di saat Sayyid Ali Khamenei khutbah Jum'ah dan diledakkan di waktu itu. Kata Imam Khomeini, dia bilang sekalipun suara tembakan peluru kendali anti peluru, anti pesawat itu terus berderu-deru mengejar pesawat itu, tapi Sayyid Ali Khamenei tidak bergetar sama sekali, tidak tidak mengubah posisinya sama sekali. Itulah kehebatan, ketabahan, keberanian yang dimiliki oleh Sayyid Al-Imam Al-Khamenei.
Sayyid, kedudukan yang dimiliki oleh Imam Khomeini, oleh Sayyid Ali Khamenei itu tentu sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah dia pernah menjadi anggota Majelis Pertahanan tertinggi, yaitu dia mewakili sebagai mumathil, sebagai perwakilan dari Imam Khomeini dalam majelis itu. Itu tahun 1980. Kemudian setelah Imam Khomeini, Sayyid Tolegani yang dulu itu sebagai imam masjid. Jadi di Iran itu ada orang-orang masjid itu, misalnya fulan harus menjadi ditentukan oleh seorang marja, imam masjid atau imam Jumat di sebuah tempat. Itu biasanya yang menentukan adalah seorang marja, disebut mumathil. Jadi khatib Jumat yang ada di Tehran itu dulu Imamul Khomeini menentukan orang bernama Ayatullah Tolegani. Tetapi setelah Ayatullah Tolegani itu meninggal dunia, maka kemudian Imam Khomeini minta supaya Sayyid Ali Khamenei mewakili menggantikan posisi Ayatullah Tolegani. Saat itulah dia menjadi mumathil Imam Khomeini di dalam khutbah Jumat di Tehran. Artinya dia punya kewajiban, siapapun tidak boleh khutbah Jumat kecuali kalau Sayyid Ali Khamenei misalnya tidak mampu atau sedang berhalangan, baru orang lain, ada wakil-wakil yang berhak untuk menyampaikan khutbah Jumat. Itulah ketentuan di dalam penentukan khatib Jumat, itu diatur dalam mazhab Ahlul Bait, seorang marja yang harus menentukannya, sehingga khatib Jumat itu sebenarnya adalah wakil daripada atau mumathil daripada seorang marja. Nah, itu kedudukan yang dimiliki atau posisi yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Khamenei. Banyak jabatan-jabatan lain tentunya, gerakan-gerakan sebelum revolusi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Sayyid Ali Khamenei juga menjadi anggota Majelis Syura Islami, Dewan anggaplah Dewan Suriah gitu ya, Dewan Syura Islami di majelis di pemerintahan. Kemudian setelah itu bersama ada Rojai, ada yang lain-lainnya, presidennya masih Rojai, kemudian ada Bahonar, ada Ayatullah Mutahhari dan lain sebagainya itu. Sampai kemudian setelah ulama-ulama tersebut terbunuh, Rojai terbunuh, diledakkan oleh orang munafikin ketika berada di parlemen. Itu yang terbunuh diantaranya ada Bahonar, ada Rojai, ada macam-macam, termasuk ulama-ulama hebat telah terbunuh. Jadi Iran itu sebenarnya sejak revolusi, Iran telah mengorbankan tokoh-tokoh penting yang sangat luar biasa, kelasnya kelas dunia, seperti Bahonar, Ayatullah Mutahhari, dia dibunuh, diledakkan bersama-sama Rojai. Kemudian banyak ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan hebat dunia yang dikorbankan oleh Iran demi tegaknya berdirinya sebuah revolusi Islam. Musuh-musuh dari awal sudah mengincar orang-orang hebat tersebut. Salah satu di antaranya adalah Sayyid Ali Khamenei. Nah, Sayyid Ali Khamenei itu sendiri dia juga pernah diangkat oleh Imam Khomeini sebagai ketua Garda Revolusi Islam Iran. Ketika perang Irak-Iran, maka kemudian Sayyid Ali Khamenei lah yang juga ke medan perang memimpin. Salah satu di antaranya dia adalah pemimpin Garda Revolusi Islam Iran. Sampai kemudian beberapa kemenangan diraih oleh Sayyid Ali Khamenei. Dia memberikan semangat di medan perang, memberikan motivasi para tentara, Basiji dan lain sebagainya. Bahkan salah satu khutbahnya di antaranya, andai saja kelak kemudian saya ini mati di tempat tidur, maka sungguh saya malu, sementara teman-teman saya telah mati syahid di medan perang. Itu Imam Sayyid Ali Khamenei belum menjadi siapa-siapa,
tetapi dia hanyalah bagian daripada revolusi, bagian daripada tentara garda revolusi atau yang kita sebut dengan pasdaran. Belum menjadi apapun. Benar bahwa dia di anggota DPR, anggota majelis, iya, tetapi bahwa jabatan tertinggi dia belum apa-apa. Dia masih di medan perang. Nah, ketika kemudian Rojai sebagai presiden meninggal dunia dan lain sebagainya, maka kemudian para ulama meminta supaya Sayyidil Qaid Al-Imam Al-Khamenei mencalonkan diri sebagai presiden. Semua ulama mendukung dia dan meminta agar dia mencalonkan diri. Maka dalam pencalonan itu terpilihlah Sayyidil Qaid menjadi seorang presiden, yaitu tahun 1981. Dia benar-benar menjadi seorang presiden. Ketika dia menjadi presiden itu pun perang Irak-Iran masih terus berlanjut. Oleh karena itu Sayyid Ali Khamenei dia juga pergi ke medan perang dengan memakai pakaian dia menggunakan pakaian tentara. Kadang-kadang juga dia datang ke medan perang dengan memakai pakaian seorang rohaniawan. Ketika belum menjadi presiden, itu Rahbar Sayyid Ali Khamenei pernah ke medan perang memberikan motivasi para pasukan yang ada di medan perang. Itu menggunakan pakaian serban, tetapi dia juga menggunakan pakaian serbannya tetap dipakai, tetapi dia menggunakan pakaian seorang tentara. Sayyidil Imam Al-Khomeini waktu itu memuji Sayyidil Qaid. Imam Khomeini waktu itu memuji, dia bilang, aku merasa bergembira dan senang melihat seorang rohaniawan pada saat yang sama dia memakai pakaian perang, pakaian tentara ke medan perang memberikan semangat, tetapi pada saat yang sama juga dia memakai sepakaian serban. Jadi identitas dirinya sebagai seorang ilmuwan, identitas dirinya sebagai seorang ulama, dia tidak pernah hilang sama sekali. Baik itu di majelis taklim, baik itu di dewan-dewan tertentu, atau bahkan di medan perang. Jadi identitas sebagai seorang rohaniawan sekaligus dia seorang pejuang. Itulah Al-Imam Ali Khamenei atau Sayyid Ali Al-Khamenei. Sisi lain, saudara sekalian, Sayyid Ali Khamenei itu sebenarnya adalah harapan, atau kita sebut saja itu sebagai amil atau harapan, atau pelindung bagi orang-orang mustad'afin, orang yang tertindas. Yang dibela oleh Sayyid Ali Khamenei tidak hanya membela orang-orang Syiah. Ingat sekali lagi, yang dibela oleh Imam Sayyid Ali Khamenei memperjuangkan kehormatan kemanusiaan tidak hanya kelompok orang-orang Syiah, tetapi justru semua yang dibela adalah orang-orang Sunni. Itu menggambarkan bahwa Sayyidil Qaid Imam Ali Khamenei tidak berbicara tentang sektarianisme, tidak berbicara tentang kelompok, tidak berbicara tentang sektarian, tetapi berbicara tentang kemanusiaan. Berapa banyak pengorbanan yang dikeluarkan, bahkan di Iran itu telah menentukan ABBN untuk membantu Palestina dari awal. Diberikan persenjataan, dilatih persenjata, sampai kemudian Palestina, terutama Hamas, itu mampu melakukan perlawanan terhadap Zionis internasional. Semua yang membiayai, yang memberikan persenjataan, yang mengejari persenjataan adalah Iran. Itu menggambarkan bahwa Sayyidil Qaid Al-Imam Al-Khamenei tidak hanya berpikir tentang Syiah saja, tetapi berpikir tentang kemanusiaan. Dan bahkan mungkin satu-satunya, saya minta maaf kalau salah, tetapi itu menurut saya satu-satunya orang yang berpikir tentang kemerdekaan Palestina hanyalah Sayyidil Qaid Al-Imam Al-Khamenei. Memperjuangkan mulai dia sejak menjadi presiden,
di berbagai media, di berbagai majelis termasuk PBB dan lain sebagainya, beliau memperjuangkan tentang mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Itulah Sayyid Al-Imam Al-Khamenei. Saudara sekalian, kita lihat dalam berbagai video banyak orang-orang yang syahid. Itu kita saksikan bagaimana Imam Sayyid Ali Khamenei berkunjung ke rumah para janda-janda yang suaminya terbunuh di perang, misalnya di Irak, atau anak-anak yatim yang keluarganya terbunuh di Irak atau terbunuh meninggal dunia di Suriah. Itu kita saksikan. Atau orang-orang Kristen yang mereka ikut berjuang untuk membela Iran, membela Iran ketika berperang dengan Irak, atau misalnya mereka yang terbunuh di medan perang. Itu dikunjungi oleh Sayyidil Qaid Ali Al-Khamenei. Anda bisa menyaksikan orang besar seperti Sayyid Ali Khamenei, kadang-kadang dia hadir di tempat anak-anak, misalnya tentang ada acara yang disebut dengan acara bukan peringatan, jadi acara peresmian orang kalau mulai balik itu, ketika dewasa balik. Perempuan misalnya ketika sudah usia balik, maka mereka dikumpulkan jadi satu dan dibuatkan sebuah acara dan diberitahukan bahwa kalian sekarang ini sudah balik. Anak-anak laki juga begitu, kalian sekarang sudah balik dan kalian harus melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak-anak pun juga mencukai sama Sayyid Ali Khamenei yang sangat luar biasa. Wibawa di hadapan musuh, tetapi menjadi ayah yang sangat penuh kasih sayang dan cinta terhadap anak-anak, juga terhadap semua orang. Tapi musuh ketika menghadapinya, musuh ketika melihatnya, tubuhnya bergetar karena kewibawaan yang dipancarkan oleh Sayyid Al-Imam Al-Khamenei. Saudara sekalian, Anda tahu Syekh Hakim Hujatul Islam wal Muslimin Syekh Dr. Abdul Majid Al-Hakim yang pernah datang ke kita, itu sekarang berada di India, dan dia adalah orang yang termasuk orang yang paling dekat, termasuk orang yang dekat dengan Sayyidil Qaid Ali Al-Khamenei. Itu kemarin ketika dia bicara, diwawancari oleh media di India, di media televisi, berbagai televisi, Syekh Dr. Abdul Majid mengatakan bahwa sebelum terjadi peperangan, sebelum terjadi penyerangan, dan itu dipastikan akan terjadi penyerangan membabi buta oleh Israel, itu orang-orang dekatnya termasuk para pengaman, termasuk diantaranya Garda Revolusi, itu meminta kepada Sayyid Ali Khamenei. Mereka mengatakan, kami ingin membawa Anda ke tempat aman, pindah ke kota supaya tidak terjadi penyerangan atau tidak terjadi sesuatu. Dia bilang, saya kepingin, dan orang-orang itu semuanya memang kepingin menyelamatkan, mengamankan Sayyidil Qaid Imam Al-Khamenei dari serangan brutal Amerika dan Israel, karena sebelumnya sudah diduga pasti akan terjadi. Nah, apa jawaban Sayyid Ali Khamenei? Dia bilang, kalau kamu bisa membawa 90 juta rakyat Iran ke kota lain untuk mengamankannya, saya akan ikut untuk ikut untuk mendapatkan keamanan itu. Rakyat Iran adalah sekitar 90 juta. Dan setiap hari, setiap saat pikiran Sayyidil Qaid tidak pribadinya, bukan keluarganya, bukan keselamatan dirinya, tetapi yang dipikirkan adalah keselamatan rakyatnya. Bahkan ketika mereka meminta supaya Sayyid Ali Khamenei siap dibawa keluar kota, padahal bisa saja dia ini dibawa ke Mashhad, di tempat Imam Ali Ar-Ridha, dan di tempat situ bisa jadi aman, dia tidak akan diserang oleh Amerika dan Israel. Tetapi jawabannya apa? Kalau kalian mampu menyelamatkan 90 juta rakyat Iran ke sebuah kota,
dan itu mendapatkan keamanan, saya akan menjadi dari bagian dari 90 juta orang itu untuk ke kota itu. Ada yang mengusulkan, ya Imam, bagaimana kalau kita buat tempat semacam bunker yang bisa menyelamatkan Anda dan keluarga Anda di tempat ini? Dia bilang lagi-lagi, dia mengatakan kalau kalian bisa membuat bunker untuk menyelamatkan 90 juta rakyat Iran, saya akan menjadi bagian dari 90 juta itu di dalam bunker. Jadi Sayyidil Qaid tiap harinya dia berada di kantor itu yang juga di dekat rumahnya, tanpa pengamanan, tanpa benteng apapun dan lain sebagainya. Ketika mereka, Sayyidil Qaid kemudian berdiri duduk di tempat itu dengan beberapa orang dan kemudian sudah diketahui oleh lawan, maka tempat yang kecil itu kira-kira itu dibom dengan 30 bom, dan total kekuatan bom itu kalau tidak salah hampir 200 ton. Hancur semua. 200 atau berapa? Saya lupa itu. Atau berapalah kira-kira. Kalau misalnya si Sayyid Hasan Nasrullah itu kira-kira bomnya 80 ton itu ya, kalau tidak salah 80 hancur. Nah, Sayyidil Qaid juga tempat yang kecil itu, yang sangat sederhana itu tiba-tiba dibom dengan 30 di semua tempat, dan masing-masing bom kekuatannya sangat luar biasa. Maka itulah Sayyid Ali Khamenei kemudian beliau syahid di bulan suci Ramadan. Beliau adalah seorang pahlawan, bukan hanya pahlawan bagi kaum Syiah, tapi pahlawan bagi kaum perlawanan, kaum mustad'afin dan kaum muslimin. Dialah yang membela, dia tidak hanya sekedar sebagai pembela orang-orang Syiah, tetapi dia adalah pembela semua kaum muslimin dan semua orang yang tertindas. Makanya saya pribadi sebagai pengasuh pondok pesantren Darut Takrib, saya benar-benar sebagai yang bermadhab Syiah. Sekali lagi saya katakan, saya yang bermadhab Syiah mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengucapkan bela sungkawa, yang membuat tahlil, yang membela tulisan, termasuk diantaranya terakhir saya mendengar majelisnya atau taklimnya Gus Kausar. Dia merasa sedih betul dengan terbunuhnya Sayyidil Qaid Al-Imam Al-Khamenei, dan saya itu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keperhatian itu. Dan memang seharusnya kita kaum muslimin, apapun madhab kita, sunnikah kita, Syiah atau tidak, yang penting bahwa ini Sayyid Ali Khamenei adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan itu ketika ini sudah terbunuh, kita akan sulit untuk menemukan orang lain sebagai pengganti daripada Sayyidil Qaid. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, para kiai, para gus-gus yang membuat majelis-majelis tahlil misalnya, atau yang menyampaikan bela sungkawanya, yang menyampaikan rasa prihatinnya, yang menyampaikan rasa kesedihan atas wafatnya atau syahadahnya Sayyidil Qaid, kami pribadi dan atas nama pengasuh pesantren Darut Takrib yang bermadhab Syiah, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita kaum muslimin, dan sudah saatnya kita Sunni Syiah harus bersatu padu untuk melawan hegemoni Amerika dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Zionis internasional. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan selanjutnya kita akan lakukan tahlil seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Allahumma shalli ala